bersaudara semua yang ada di Kota Kupang maupun yang ada di luar Kota Kupang. Karena ketemu channel Om, orang luar juga nonton. Begitu ya? Ya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali di channel Parkiran. Sudah pasti bersama Ketang Dua dalam acara Parkir Oto Sonde Viral. Siang hari ini beta dengan Om Frankie ketong kembali berada di Tugu Tapitun Nakaf Abraham Baitanu di daerah Penkase. Salah satu legend Salah satu legend Om di Penkase sini ya. Karena beliau ini ternyata dalam sejarahnya dia Tamukung itu kepala desa. Oh begitu Ya, jadi kalau ada yang tanya-tanya itu Abraham Baitanu itu siapa? Dia kepala desa pertama di daerah sini. Di daerah sini. Ya, entah apa yang membuat ketong senang datang di sini, beta juga kurang tahu. Ya, karena tempat ini mungkin belum viral. Dan memang pertemuannya pas di sini. Ya, Om Frankie. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya? Kabar baik, luar tidak biasa. merasa sebentar ada fit nih. Lagi fit Nah, Kita mau omong sesuatu yang beta bawa. apa ya? Ke mana kalau beta pakai ini? Weh, Baik, Om. wah ke artis India ya. Artis India? Iya, ke Sarukan Sarukan atau Salman Khan. Oh, tapi pikir ke Jackie Chan. Tapi ini Jadi. lebih cocok ke Roman Abramovich. Roman Abramovich ya? Ya, mungkin kalau jenggotnya Mungkin nanti beta yang beli itu Chelsea. Ah, Chelsea. Karena dia susah dia mau jual nah. Chelsea Optical ganti nama. Chelsea. Optical karena kacamata. karena kacamata. Nah, ini hari ketemu bukan mau bahas soal Chelsea Ya. atau sekolah tadi. Ini hari karena mana kalau ketemu bahas soal ini Om? Kacamata. Kacamata. Kita bahas soal ini sah. Selama beta nonton talk show ataupun Hah. podcast jarang orang bahas tentang kacamata, Bung Doni. Iya, beta juga. Hanya orang bahas kacamata tuh sebagai lifestyle. Contoh ada vokalis Indonesia yang salah satu penyanyi Indonesia yang sering kali pakai kacamata. Itu sebagai gaya. Gaya. Jadi ini Atau dulu kita kenal Om Don mungkin zaman kolonial kok tahun 80-an 90-an ada satu artis yang paling tenar tuh kacamata, Om Deddy Dores. oh betul. Selalu menggunakan kacamata. Selalu menggunakan kacamata, betul. Om Hari ini Frankie. beta penasaran di muka tanpa kacamata itu apa? Betul. Atau Dia sering kacamata terus nih. penyanyi solo penyanyi band Raja, Bung Ian Kasela. itu juga selalu menggunakan kacamata. Sampai hari ini beta penasaran. Mungkin Ya. nanti matanya bentuknya bagaimana. Mungkin beta harus cek dulu. Ya. Soalnya beta lihat betul Om, dia di dalam ruangan, Di mana? di luar ruangan, di mana Mana, Sa? kacamata, mau siang mau malam, kacamata. Mau mandi Beta aku di kolam renang, kacamata renang. kalau dia bawa oto malam mau dia pakai kacamata, kira-kira dia bisa lihat jalan ke sono itu. Bisa. Karena ada kacamata yang khusus untuk lihat jalan. Sekarang canggih semua nih, belum. Canggih. Soalnya tidak karena Ian Kasela itu kan kacamata ini ada berbagai jenis Om. Ada yang putih, yang polos saja, bening begitu. Tapi Ian Kasela itu dia sepertinya pakai kacamata tuh yang gelap. Iya, itu Hitam mungkin sekali. kacamata khusus untuk beliau. Oh khusus Berarti. Dan itu ciri khas, Ciri khas. Bung Doni. Iya. Jarang ada seperti itu. Jadi beta juga mau, apakah beta harus menunjukkan ciri khas juga Om? Begini atau Bung jangan? Doni tanpa kacamata Kurang pun, cocok, ya? Kalau cocok seperti Pak RT. Woi, seperti Pak RT. Pak RT yang mana ini? Pak RT ini banyak. Pak RT yang Pak RT Bakunas ya. channel teman kita di sini atau Pak RT yang di ini talk show? Ada kita punya salah satu yang biasa komen di kita pun channel. Hah, siapa? Operator Pak RT. Oh,
Beta sekarang Om, ini operator PRT ini siapa ya? Kita masih cari tahu. Ini Mungkin kalau dia nonton ya, kalau Ya. nonton. untuk operator PRT, terima kasih Anda sudah komentar. Tapi kalau bisa Anda kasih nomor supaya kita bisa berkenalan dan siapa tahu kita bisa undang di parkiran. Sehingga jangan misterius begitu. Om Franky? Iya. Oke Om Franky, mari kita mau bahas soal kacamata. Iya. Om, sebenarnya kacamata ini apa? Apa itu kacamata? Coba Om mungkin bisa jelaskan. Kalau kacamata sendiri itu sebenarnya alat bantu lihat, Bung Doni. Alat bantu lihat. Ya. Oke. Kenapa? Karena mau terima atau tidak terima usia kita tetap bertambah Tuh. dan fungsi-fungsi dari setiap sel dalam tubuh kita semakin menurun. Betul. Jadi Bung Doni, hari ini kita pakai kacamata, tapi mungkin suatu saat kalau terlalu banyak aktivitas Tuh. mata ini akan kalah. Mata. Orang bilang kalah mata. Kalah mata. Orang tua bilang kalah mata. Kalah mata. Dan Oke. itu pasti kita akan butuh kacamata sebagai alat bantu untuk melihat kalau kurang lihat. Membaca. Membaca ya. Terus, iya kadang-kadang apa pandangan yang terlalu jauh itu ketemu saya bisa lihat. Iya. Jadi perlu bantuan namanya Jarak kacamata. pandang manusia ini terbatas. Betul, jarak pandang Jadi, manusia yang terbatas. Kalau kita memaksa lihat harus pakai alat-alat, tapi kalau sudah paksa-paksa akhirnya makanya butuh istirahat yang baik. Sehingga saraf-saraf ini perlu dapat support sehingga tetap aktif. Wah, mantap. Jadi Jadi itu kacamata ya. itu kacamata. 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 Selain orang berjual kacamata, selain kacamata yang jadi kacamata hias sekarang, Iya. sekarang banyak kacamata. Banyak model ya. Ada kacamata 3 dimensi lah, nonton film serasa di dalam itu film. Rasa-rasa seperti kita juga terlibat dalam itu. Bahkan film, kemarin Bung Doni ada satu yang mereka sebut VR. Stop. Oh iya. Dia Kacamata untuk kacamata, metaverse. iya. Dia tutup sampai sini semua. Harganya 6 juta atau 5 juta. 6 juta. Nah. Wih. Lebih cicil mobil daripada beli kacamata 6 juta. Beli pakai begini saja bisa. Tapi itu nanti menjadi kebutuhan ke depan. Ya, itu namanya apa? Perkembangan teknologi toh, Franky. Jadi Beta tunggu dia murah. kadang Dulu kita ini facial facial ya keluar pertama harga 200.000. mahal. Sekarang 5.000 dapat. 5.000. Nah, tunggu sampai dia murah. Jadi Om Franky mau tunggu itu VR sampai VR, murah. ya kan pasti ke depan banyak yang subuh tuh pasti lama-lama juga murah. Oke lah. Baik, woi. Jadi itu kacamata itu adalah alat bantu untuk ketemu melihat. Nah, Om Franky, tentunya kacamata ini pasti dia punya sejarah atau punya asal usul begitu. Dan juga mungkin ada apa ya? Seseorang yang menemukan atau tokoh siapa yang menemukan penemu dari kacamata ini. Mungkin Om Franky bisa jelaskan kira-kira sejarahnya seperti apa kacamata. Baik, jadi penemuan kacamata ini punya sejarah yang panjang. Kalau Ya, beta baca sejarah-sejarah pertama kali kacamata ini digunakan itu dari zaman Romawi. zaman Romawi. Zaman Romawi itu kalau tidak salah waktu itu ada satu kaisar yang sangat terkenal namanya Kaisar Nero ya. Kaisar Nero. Nah, tapi waktu itu dia bukan menggunakan kacamata, Oh. tapi sifat-sifat ke depan untuk kacamata itu sudah digunakan. Jadi dia Oh, menggunakan gitu. batu permata cekung ya, kan ada di kacamata itu ada cekung cembung toh. Nah, untuk menonton kan kita tahu bahwa di Roma sendiri itu ada satu turnamen di Colosseum tuh. Oh, ini di Roma, Italia. Nah, ya, gladiator, manusia Iya. lawan Gladiator, lawan binatang, betul. binatang buas kan. Binatang buas. Nah, itu kan seperti stadion. Nah, kalau kita dari jauh nonton kan harus pakai. Nah, mereka kaisar menggunakan semacam permata cekung untuk bisa menonton dengan dekat. Nah, itu asal usul di situ.
kita belum tahu bahwa apakah Nero atau Kaisar Nero ini memiliki masalah penglihatan, tapi itu yang digunakan kemungkinan untuk supaya nonton lebih jelas. Nah, Nonton lebih jelas ya, aja. akhirnya ada satu kejadian yang terjadi, yaitu tragedi Seneca. Tragedi Seneca di Seneca. masa Romawi itu sekitar abad keempat sebelum Masehi, itu dimana menjadi era kacamata pertama di dunia. Karena saat itu bangsa Romawi sendiri dong gunakan bola ya yang berisi air, jadi bola kaca nih berisi air sebagai kaca pembesar untuk membaca. Bisa, bola tuh berisi air ya, Ya. untuk Jadi, sebagai kaca Bung pembesar. Doni, kita kembali ke pelajaran SD IPA. Ah, Dulu kan waktu SD kita disuruh bawa lampu, bola lampu, Iya, betul. pijar yang Betul. lalu diisi air. Lalu dari lampu yang berisi air itu kita bisa gunakan untuk membakar, Betul. memanfaatkan cahaya matahari, Cahaya matahari. seperti luf, cahaya pembesar. Luf, Nah, cahaya pembesar. Oh, seperti itu. saat itu abad keempat itu, dimana waktu itu bangsa Romawi menggunakan bola kaca berisi air untuk membaca ya, untuk kasih besar huruf ya, Huruf. besar jadi bisa dibaca. Nah, tapi dengan apa ya, perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, Iya. maka dipercaya bahwa kacamata pertama itu diproduksi oleh para biarawan atau pengrajin yang ada di Pisa. Tahu Pisa kan? Pisa nih. Pisa itu di Italia. Oh, di Italia. Pikir ada sejenis makanan di. Tidak, itu pizza. Bukan, no. Itu pizza lain. Ini ada nasi pisa di rumah makan Sari Pitaka, Kopa. Wah, itu enak tuh. Itu. Kapan- Beta kapan- pikir. Kita nge-review itu makanan kok. Nah, sekarang betanya Om, ini setengah berapa? Ini bet curiga Om Francis, terima kasih. Kalau saya terima, oh belum? Oke deh. Kalau terima kita Nasi OTW pisa. nasi pisa. Nah, nasi Pisa atau mungkin juga di Venesia. Itu Iya. dia kalau kita bicara Pisa sendiri kan ada satu Menara Pisa. keajaiban alam ya. Keajaiban dunia. Ya, dunia. Oh ya, keajaiban Menara Pisa. Menara Nah, pisa. itu sekitar tahun 1285 sampai tahun 1289. Itu lama ya. lensa itu berbentuk seperti dua kaca ya, pembesar yang dipasang tulang atau logam untuk bisa sangga di telinga ya, di sini gitu. Jadi Oh, sudah seperti begini. ya tapi Dia- dia dia bulat, dia tidak bulat. ada ini, dia tidak ada dia punya ini, dia hanya begini saja. Oh, Jadi- dia belum ada Nah. belum ada gagangnya. Nah. Belum ada gagang, hanya ini jadi saja. hanya itu dipasang di Oh, penyangga di hidung. penyangga di hidung. Biasanya Iya, ini. digunakan untuk membaca Penyangga hidung. ya. Dan pada waktu itu bisa ada satu bukti kuat bahwa kacamata itu sudah digunakan karena ada satu lukisan ya. Jadi Satu teman-teman lukisan. bisa lihat lukisannya kan tayang di sini. Lukisannya itu waktu itu pada tahun 1352 tepatnya ada satu lukisan yang ditemukan. Lukisannya bernama Tommaso Tommaso da Modena. Huruf Tommaso da Modena. A. Yaitu bahasa Italia. Italia. Ya. Lukisan yang sangat unik sekali. Iya. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Nanti Om Frankie bisa tampilkan ya. Tampaknya lukisan yang Iya. ada di Dengan Layar, iya. Om, lukisan itu menggambarkan ada seorang biarawan yang sedang membaca dan menulis sesuatu menggunakan kacamata. menulis skrip mungkin Ya. gitu. Ya, menulis skrip. Lalu pada tahun berikutnya sekitar tahun 1400-an itu ada ditemukan dalam satu catatan bahwa ada seorang biksu ya, yang menggunakan kaca pembesar juga bertengger di hidung seperti tadi Biksu. ya. Dan itu diyakini bahwa itu adalah penemuan kacamata ya, sehingga bisa dikatakan bahwa
kacamata ini sudah hadir ini hampir 2.800 tahun yang lalu. 2.800 tahun yang lalu ya. Berarti hampir 3 abad. Sudah lama sekali Om. Ya. Kita kan masuk di sini tahun 2022, berarti dia sebelum Masehi. Iya. Sebelum Masehi. Nah Om, mungkin kembali lagi tadi Om bilang, beta ingat yang di awal tadi sebuah batu cembung yang dipakai oleh Kaisar Nero itu. Permata. Permata. Kalau tidak salah nanti mungkin Om bisa kita nanti search di Google atau apa. Dia sepertinya hanya bulat satu begini, dia setiap kali mau nonton, setiap kali mau baca keluar dia pegang untuk tempel. Ya, Mungkin yang seperti itu. Ya, seperti itu. Oh, beta tadi Om jelaskan itu, beta pemikiran Mungkin kita penangannya seperti karena beta pernah lihat seperti di film-film kolosal. ya, kolosal ya. Ini itu. Jadi setiap kali dia mau baca dia pasang ini baru dia ini. itu awal-awal. Jadi Oke. pada sudah lama ya. ya. Kemudian pada tahun 1284 itu di Itali ada seorang yang bernama Salvino de Armate. Ya, dia kemudian menggunakan kacamata itu pertama kali. Dia ini Kacamata yang sudah lengkap. Salvino ya. Salvino de Armate. Mirip-mirip pembalap MotoGP kayaknya. Siapa? Ada namanya Salvino juga kayaknya MotoGP. Mungkin ya. Nanti beta cek loh. Kalau Salvino de Armate ini kan Ya. menjadi salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan penemuan kacamata. Nah, Bung Doni, penemuan kacamatanya begini. Waktu itu kacamatanya dia bentuk bulat seperti ini, ada penyangga, jadi bisa disatukan. Kalau mau dipakai baru dikasih taruh. Oh iya begitu. iya. Ya. Dia Gambarnya ada seperti ini. Iya, Gambarnya nanti Om seperti Frank ini. kasih gambar. Nah, penemuan kacamata pertama itu diperkirakan sekitar tahun-tahun 1280-an itu. Lalu pada lama ya Om. pada tahun 1929 atau era modern itu diperkenalkan kacamata modern menggunakan filter polarisasi ya. Filter polarisasi ya. Itu waktu itu baru dijual ke publik ya. Dan jualnya itu waktu itu ada satu perusahaan atau salah satu tempat yang menjual itu, tepatnya dia berada di Atlantic City Woolworths. Atlantic City. Itu di mana Om ya Atlantic? Atlantic City. Selatan, daerah-daerah bagian bumi bagian Atlantic selatan. City itu daerah-daerah di Amerika. Di Amerika. Nanti Om coba search di Google dan tunjukkan dulu. Ya. Nah, lalu bentuk bingkai kacamata. Jadi tadi kan kita bicara, teman-teman sudah lihat gambar yang pertama, bingkainya kan beda dengan yang sekarang. Beda, ya. Nah, bingkai sekarang yang kita lihat ini sendiri pertama kali dibuat oleh pengrajin Spanyol pada tahun 1600-an. Berarti yang model begini mungkin Om ya? Sudah model begini. Yang sudah lebih terbaru. Ya. Dibuat oleh pengrajin Spanyol ya? Spanyol ya. Oke. Dan seorang ahli yang sangat terkenal pada tahun 1700-an itu bernama Edward Scarlett. Itu dia yang merancang pelipis yang ini. Yang ini. Oh. Beta Edward ya? Edward Scarlett. Beta pikir dia pernah menofri. Aduh. Oh, Edward ya? Ya, jadi kalau Bung Doni suatu saat ada kuis-kuis di radio yang biasa kita dengar, Iya. penemu kacamata yang punya pelipis beda dengan yang awal ya. Jadi beda dengan seorang Salvino de Armate, beda dengan ya dia penemu, setiap kali- dia penemu kacamata modern, tetapi yang menemukan untuk membuat merancang pelipis kaku Dia punya untuk ini, ditaruh ya. di telinga Iya. itu seorang yang bernama Edward Scarlett tahun 1730. Wow. Jadi kacamata nih Om, jadi dari awal itu memang sepertinya masing-masing Iya. Ada proses. Ada proses. Dia terjadi metamorfosis dari pertama mungkin satu seperti Iya. ini, lalu ada dua yang penyangga Dan dengan yang penemunya beda-beda juga. penemunya beda-beda. Beda-beda sampai akhirnya Sesuatu tuh yang yang sudah mau kacamata ditemukan tuh terbaru. pasti akan ada pembaharuan. Betul. Nah, Betul. jadi itu sejarah singkat kacamata. Sejarah singkat. Weh. Sampai sekarang kan akhirnya kacamata bukan lagi dipakai sebagai
alat bantu baca tapi alat untuk melindungi mata. Betul. Seperti Contoh, yang tadi ya, Bung Doni punya kacamata. terlalu panas kita harus pakai kacamata. Lalu supaya kalau naik motor atau jaga- sepeda pakai kacamata. Untuk Bahkan supaya sudah jangan banyak kena abu. sudah banyak kacamata versi banyak. Ada kacamata air untuk berenang di dalam air. Betul. Banyak versi kacamata. Jadi awalnya hanya dipakai untuk baca tapi akhirnya berkembang jadi banyak hal. Betul. Ya gitu. Wah, mantap kawan-kawan. Jadi di rumah kawan-kawan ada kacamata, pergunakan. Ya, Om. Iya, Oke, Om Frankie. Nah, lumayan nih sejarahnya. sejarah ya. Ternyata ini kacamata ini sebenarnya ditemukan banyak orang juga berarti ya. Iya, banyak generasi. Banyak generasi. Nah, Om Frankie, dari kacamata ini kira-kira ada pelajaran apa yang ketong bisa tarik dari kacamata ini untuk ketong? Oh, ya. Karena bicara tentang Karena patriot atau berbicara nasional, tentang kacamata ini pasti ada sesuatu yang jadi sudah viral. kacamata ini apa ya, pelajaran yang ada beberapa sih. Ya, coba Om Frankie kira-kira. Kalau kita bicara kacamata itu, maka kacamata itu ada plus atau ada minus. Kacamata ada plus ada minus, betul. Kacamata bacot kan? Iya, Atau plus orang minus. rabun, ya, yang suatu Iya. saat kita akan pakai, tidak bisa kita hindari, kita harus pakai itu. Betul. Ya. Itu bukan hias. Iya, Jadi kacamata plus minus bukan kacamata untuk gaya-gaya. bukan. Itu Itu. untuk baca. Ya. Nah, kacamata yang berfungsi untuk orang rabun jauh atau dekat ini mengajarkan begini. Ketika engkau melihat dengan kacamata ini, engkau akan melihat ada yang buram, ada yang jelas. Ada yang buram, ada yang jelas. Ya. Ketika kita melihat orang yang kita benci, maka keburukan dan kekurangan orang itu akan terlihat. Karena kita melihat dengan porsi kita sejengkal. Contoh ya, Betul. kita mau makan sesuatu, tapi kita sudah melihat dan sudah merasa itu tidak enak, meskipun itu makanan enak, tetap tidak. Betul. Karena kan orang melihat orang itu bukan lihat dari dia punya kebaikan, tetapi dia punya kesalahan. Betul. Nah, kadang-kadang melihat kesalahan itu akhirnya kita tidak suka. Betul. Nah, itu plus minus. Nah, Lalu pandangan manusia namanya manusia, dengki, iri, benci pasti ada. betul. Tetapi kalau kita melihat dengan pandangan positif, kan ada plus dan minus. Ada plus, ada minus. Kita lihat dengan pandangan positif, apapun itu, maka segala sesuatu itu akan sebenarnya bermanfaat untuk kita sendiri. Jadi Bung Doni, kita diajarkan dari kacamata begini. Lihatlah orang itu dengan bisa positif, negatif, bisa. Ya, betul. Tetapi sesuatu yang harus dimasukkan dalam hidup kita harus hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Sehingga apa? Hidup kita lebih tentram. Bayangkan kalau tiap hari Bung Doni pikir hal-hal yang negatif, Son akan maju. Mau maju sedikit, beta bisa kok Son ini. Betul. Kita mau maju mah, satu maju duluan. Itu positif, negatif. Negatif. Nah, makanya pelajaran yang perlu kita ambil dari kacamata ini yang plus minus. Plus minusnya. Kita dalam kita hidup pasti ada plus minus. Pasti. Pasalnya kita bisa berjalan. Betul. Dan dari minus itu ketong belajar. Ya, dari minus itu kita belajar supaya bisa maju. ya. Makanya harus seimbang, tetapi jangan sampai kita sering kali berpikir yang minus-minus. Minus-minus saja. Lihat orang dipikir yang mirip. Lihat orang seperti waktu lalu kita bahas tentang apa ya? Kaca spion. Lihat orang hanya lihat dia pun buruk. Betul. Tidak pernah lihat dia pun kebaikan kok. Ya. Betul. Memang semua orang pasti punya kesalahan. Ada kesalahan. Betul. Tapi mari, kesalahan yang ada itu sebagai bentuk evaluasi untuk beta, supaya beta belajar dari kesalahan. Betul. Tapi positifnya kita harus melihat segala sesuatu dengan hal yang positif. Wah, super sekali. Ternyata di Jakarta ada Mario Teguh. Di sini pun ada Mario Pak Tegar. Frankie Tegar. Oke, Om Frankie. Ada lagi. Kira-kira apa lagi Om? Tadi Bung Doni bawain kacamata hitam. Kacamata hitam. Kacamata hitam kan gunanya apa? Untuk kalau Bung Doni pakai untuk menahan radiasi. Dengan cahaya matahari. Cahaya matahari. Yang Kacamata ini sering kita gunakan untuk menghindari
untuk supaya jangan merusak. Jangan merusak mata. Ketika melihat cahaya yang terang, maka akan ada cahaya yang redup yang terlihat. Artinya begini, bahwa di saat Betul. kita melihat sesuatu Oke. terang, waktu kita pakai itu kacamata hitam, maka akan ada hal-hal yang redup dan akan membuat kita merasa bahwa kita ini nyaman. Ya. Nah, filosofinya begini. Ya. Banyak orang yang buta pada saat banyak orang yang buta pada hal yang mereka sukai. Menggoni jalan-jalan, lihat sesuatu yang disukai, lalu akhirnya menjadi buta, akhirnya ingin lebih-lebih. Pokoknya harus. Harus. Mau walaupun itu bukan kebutuhan. Itu kebutuhan, itu keinginan. Keinginan. Nah, banyak hal yang kadang-kadang kita suka, banyak. Betul. Apalagi di jalan raya nih, apalagi dengan munculnya teknologi yang sekarang lebih canggih, kita suka apa saja kita mau. Betul. Ya. Ketika kita ingin memilih, ya, maka kita harus melihat hal itu buruk atau tidak, sehingga kita bisa filter. Ya. Cahaya matahari yang sangat terang itu kita lihat itu terang itu baik, tapi kalau kita lihat akan jadi buruk bagi kita sendiri. Betul. Pakai Pakai kacamata. hitam supaya memfilter, sehingga Memfilter. hal yang sebenarnya itu baik sekali, tapi karena kita berlebihan akhirnya menjadi buruk. Tapi dengan hal ini, kacamata hitam ini, Dia memfilter filter, akhirnya kita mendapat yang cukup. yang cukup. Wah, luar biasa. Jadi perlu, makanya orang bilang begini, kadang orang hidup berkelimpahan tapi bingung mau buat apa, itu penyakit. Kan senang mau buat apa, Saya tahu. akhirnya suatu saat dia yang rugi sendiri. Iya. Nah, di saat kita melihat hal-hal yang ada dan kita lihat lagi hal yang buruk di sana, mungkin itu terlalu gelap. Kan kita pakai kacamata gelap, kita lepas, kita akan lihat lebih jelas. Betul. Nah, kadang-kadang kita lihat hal buruk, tapi mungkin hal yang buruk itu belum terlalu buruk kalau kita melihat dengan jelas. Jadi segala sesuatu itu ada dia punya plus minus, ada dia pun baik dan bermanfaat atau Betul. tidak. Jadi segala sesuatu harus perlu difilter. Nah, beta kutip satu kata-kata dari seorang filosofi, beta lupa dia nama siapa, tapi beta pernah baca bilang gini. Beta mau tebak nama nih, tapi jangan. Ya. Keberuntungan itu sebagian besar seperti kacamata yang Anda cari dengan sia-sia. Coba Om ulang lagi. Keberuntungan itu Keberuntungan itu seperti kacamata yang kita cari tapi sia-sia. Contoh begini, contohnya. Bung Doni pakai kacamata, Ya. tapi tiba-tiba kita lupa. Kita tahu kacamata di mana, kita cari setengah mati, padahal ada di mata. Betul. Nah, keberuntungan seperti itu. Kadang-kadang kita sudah tahu bahwa keberuntungan itu ada di mata, di depan mata. Di depan mata. Tapi kita cari. Tidak salah untuk berusaha, tetapi kita sudah memilikinya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keberuntungan itu sudah ada kursinya untuk kita. Betul. Ya. Nah, beta kebetulan kita biasa dengan Bro Angki. Ya. Jadi beta kutip satu ayat Satu ayat dari Bro Angki. dari Alkitab. Darah kita. Memang perlu. Mata itu pelita tubuh. Mata pelita tubuh. Kalau terang, matamu baik, teranglah hidupmu. Betul. Tapi kalau matamu jahat, gelaplah hidupmu. Maka gelaplah hidupmu. Jadi segala sesuatu berfokus. Ambil keputusan itu berfokus. Seperti kita menggunakan mata ini. Betul. Kalau mata terang, ya. Kalau mata gelap, hal-hal yang gelap. Hal-hal yang gelap kita dapati. Ya. Jadi hari ini Wah, luar biasa. mulai pandang segala sesuatu dari kacamata hidup kita. Dari kacamata ini. Orang bilang kacamata iman. Ya. Ya. Jangan cepat-cepat menilai hal itu buruk, jangan cepat-cepat menilai hal itu. Tapi kita harus bijak memfilter apa yang ada. Seperti tadi, lihat ada plus minusnya. Itu kacamata. Sejarah kacamata dibuat kenapa? Supaya membantu kita melihat. Nah, kita ada untuk apa? Mata yang
untuk melihat hal yang baik dan yang buruk. Luar Begitu biasa. Bang Joni dan Woi, teman-teman. mantap. Jadi teman-teman, ternyata sebenarnya kalau ketemu pikir nih, kacamata ini kalau mau ketemu bisa bilang nih hanya sebuah kacamata, tapi sebenarnya dia punya makna yang filosofinya luar biasa sekali. Wah, Om Franky, terima kasih banyak. Ini hari saudara semua dan ketong dapat pelajaran dari kacamata, ya. Jadi kalau kacamata kita bisa belajar, Iya. hidup kita harus lebih berharga. betul, itu yang beta mau bilang. Hehehe. Mantap. Wah, luar biasa. Om Franky, terima kasih banyak Oke. buat penjelasannya hari ini soal kacamata. Sukses terus Om Franky buat pekerjaan di sekolah dan pekerjaan yang lain-lainnya. Oke, sampai di sini dulu Om, ketemu pembahasan hari ini. Besok kalau tidak ada halangan atau lusa tidak ada halangan, kita akan kedatangan seseorang yang Juga legend. punya pengalaman hidup luar biasa. Ya, nantikan saja. Nanti Makanya jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng. Kalau hanya subscribe boleh juga, tapi tidak mendapat informasi atau notifikasi dari ketemu video-video yang terbaru. Oke Om Franky, terima kasih banyak buat waktunya, buat saudara semua juga yang mengikuti ketemu video ini dan juga sudah menyaksikan. Ketemu minta terima kasih dan juga mohon dukungannya untuk share video ini, dan juga yang paling penting itu subscribe supaya ketemu channel ini bisa berkembang, ya Om. Begitu. Oke Om Franky dan saudara semua, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. God bless you all. Parkir Oto Sonde Vira.